Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faridatul Umma dari kelas PAI 4A. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah ilmu jiwa mengenai multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Baik, langsung kita mulai ya. Sejarah multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk diciptakan atau ditemukan oleh Howard L. Gardner. Sejarah kecerdasan majemuk berawal dari kegelisahan Howard J. Gardner. Beliau merupakan seorang profesor pendidikan yang mengabdikan diri di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1943. Menurut Gardner, selama ini pendidikan telah melakukan sebuah kekeliruan, yakni menganggap tes IQ sebagai satu-satunya tolak ukur kecerdasan. Padahal menurut Gardner, kecerdasan harus dinilai berdasarkan 1. Kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam hidup. 2. Kemampuan menemukan persoalan-persoalan baru untuk diselesaikan atau dicari solusinya. Yang ketiga, kemampuan untuk menciptakan sesuatu dan memberikan penghargaan dalam budaya seseorang. Kemudian, berdasarkan pendapatnya ini, Gardner bersama timnya sepakat untuk mengembangkan kecerdasan majemuk ini, sehingga kemudian menemukan 9 macam kecerdasan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, macam-macam kecerdasan menurut Gardner. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik yakni kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif, baik untuk mempengaruhi atau memanipulasi. Jadi, anak yang memiliki kecerdasan linguistik ini pandai dalam mengolah kata. Gitu. Strategi pembelajarannya dengan bercerita, mengajaknya bercerita, menyuruhnya membuat cerita, kayak gitu. Brainstorming atau curah gagasan, dan juga tape recorder atau menulis jurnal. Macam-macam kecerdasan menurut Gardner. Yang kedua yaitu kecerdasan logis atau matematis. Kecerdasan logis atau matematis yakni keterampilan mengolah angka atau kemahiran menggunakan logika atau akal sehat. Strategi pembelajarannya bisa kalkulasi dan kuantifikasi, atau juga bisa klasifikasi dan kategori atau penalaran ilmiah. Jadi mungkin bisa gini juga, kalau untuk anak yang memiliki kecerdasan matematis ini bisa dikembangkan dengan mengajaknya bermain yang menggunakan strategi, mengajaknya melakukan percobaan ilmiah yang sederhana. Yang ketiga, kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial yakni kemampuan individu memvisualisasikan gambaran yang dibayangkan, kemudian menciptakannya dalam bentuk 2/3 dimensi. Di sini anak yang memiliki kecerdasan visual spasial cenderung kreatif, suka seni. Di antaranya seperti menggambar, bermain warna gitu. Strategi pembelajarannya bisa penggunaan warna, gambar, dan sketsa, gagasan, serta simbol grafis. Yang keempat, kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal yakni kemampuan individu menyanyikan lagu, membuat lagu, mengingat melodi musik, memiliki kepekaan terhadap musik, dan menikmati musik. Jadi dia tuh sangat suka musik. Bisa dibilang kadang salah satu ciri dari
anak yang memiliki kecerdasan musikal itu musik mampu merubah perasaannya, jadi merubah moodnya gitu. Jadi kalau umpamanya dia lagi sedih, terus dia dengerin musik, itu suasana hatinya sedikit lebih baik. Itu salah satu ciri orang yang memiliki kecerdasan musikal. Strategi pembelajarannya melalui irama, lagu, senandung, dan konsep musikal. Macam-macam kecerdasan menurut Gardner. Yang kelima, kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal yakni kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Jadi dia mampu memahami perasaan orang lain, mampu bekerja sama dengan orang lain. Strategi pembelajarannya bisa dengan kerja kelompok, permainan, dan simulasi. Bisa juga dengan mengajak anak untuk bertemu dengan orang lain, sosialisasi, mengajaknya dalam acara bakti sosial, seperti itu juga bisa. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal yakni kecerdasan memahami diri sendiri, mengetahui siapa sih diri saya sebenarnya, untuk mengetahui apa kelemahan dan ketakutan saya. Jadi anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal ini sangat mengetahui tentang dirinya. Apa sih kelebihan saya? Apa sih kelemahan saya? Apa sih yang saya suka dan apa sih yang saya nggak suka? Dia tuh sangat memahami dirinya sendiri. Strategi pembelajarannya bisa refleksi, hubungan materi dengan pengalaman pribadi. Ini bisa anaknya disuruh cerita tentang pengalaman pribadinya gitu, atau ekspresi perasaan. Yang ketujuh yakni kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik yakni kecerdasan seluruh tubuh dan juga kecerdasan gerak tubuh. Jadi tubuhnya itu dia itu pinternya dalam pengolahan tubuh. Strateginya bisa dengan teater kelas, misalnya tari atau apa gitu. Konsep kinestetik dan juga peta tubuh. Biasanya anak yang memiliki kecerdasan kinestetik ini sukanya di bidang olahraga, seni tari gitu. Yang ke-8 yakni kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis yakni kemampuan mengenali bentuk-bentuk alam di sekitar kita dan rasa ingin tahu terhadap lingkungan. Strategi pembelajarannya jalan-jalan di alam terbuka, mengajaknya jalan-jalan, melihat keluar jendela, tanaman sebagai dekorasi. Jadi ruangan belajarnya itu dikasih tanaman-tanaman supaya menambah minatnya dalam belajar, membawa hewan peliharaan di kelas. Dan yang terakhir, yang ke-9 yakni kecerdasan eksistensial atau spiritual. Bisa juga disebut kecerdasan moral. Kecerdasan eksistensial atau spiritual adalah kemampuan dan kepekaan seseorang untuk menjawab persoalan terdalam mengenai keberadaan manusia. Strategi pembelajarannya mendengarkan ceramah agama, buku-buku agama, dan juga refleksi diri. Jadi dia itu pintar dalam hal spiritual gitu. Kesimpulan multiple intelligence dalam pendidikan. Jadi peran guru dalam kecerdasan majemuk ini adalah memberikan perhatian yang seimbang terhadap peserta didik yang memiliki talenta pada setiap aspek kecerdasan. Yang kedua, kecerdasan intelektual bukan hanya mencakup kecerdasan logika dan verbal, tetapi juga harus dilihat dari kecerdasan yang lain juga. Yang ketiga, dari sini kita dapat memahami
bahwa manusia adalah individu yang memiliki kelemahan dan kelebihan. Yang keempat, multiple intelligence atau MI mengantar orang tua pada pemahaman baru bahwa tidak ada anak yang bodoh akibat nilai kecerdasan yang rendah. Setiap anak memiliki kelebihan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Dan yang terakhir, MI membantu orang tua mengenal kekuatan dan kekurangan anak. Dengan mengenal lebih dini, orang tua dapat mengambil peran penting dalam memberikan simulasi, terutama dalam menyeimbangkan kehidupan anak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.